Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrunah wa la taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita talabul ilmi, kita bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana aktivitas belajar ilmu agama merupakan salah satu amal saleh yang memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah, yang diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Ayat ini jelas menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu, yang mana dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang hamba itu semakin meningkat tingkatan keimanannya dan akan semakin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita menambah pengetahuan agama kita, maka bertambah iman kita dan kemudian bertambah pula derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang kelak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, karena kita berada di bulan suci Ramadan, kita akan membahas mengenai beberapa faidah di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita akan merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia, yaitu kitab yang berjudul 26 faidah di dalam memenuhi bulan Ramadan. Di sini ada beberapa faidah, namun insya Allah kita akan pilih beberapa faidah yang paling penting, karena sekian banyak faidah tentu tidak cukup untuk kita baca. Di antara faidah-faidah yang disampaikan oleh penulis, yaitu penulis menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah dan memiliki kebaikan yang sangat banyak. Di antara yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan adalah di bulan suci Ramadan. Dan penurunan Al-Quran itu ada dua peristiwa atau dua kejadian. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Al-Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sama dengan Baitullahil Haram di bumi, tapi itu di langit. Yang mana Baitul Izzah ini tidak pernah kosong dari dikunjungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk beribadah di dalamnya. Nah, ketika turun Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, maka ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Ya, malam kemuliaan itu jauh lebih baik, lebih utama daripada seribu bulan. Ini adalah
ketika Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian ada peristiwa diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turunnya ini diterangkan oleh para ulama, waktunya adalah di malam 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, yaitu pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, dan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang mana dengan turunnya ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq menandakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi. Baru kemudian pada beberapa waktu berikutnya diturunkan surah Al-Mudaththir, yang kemudian di situ adalah sebagai pengangkatan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diangkatnya beliau sebagai Nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, semuanya ini terjadi di bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan suci Ramadan ini juga dengan adanya satu kewajiban yang tidak diwajibkan pada bulan-bulan yang lain, yaitu diwajibkan 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian juga di dalam hadis ada beberapa keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini rawahul Bukhari dan rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jadi ada keutamaan pada saat datangnya bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Ini menandakan bahwa Allah sangat menginginkan hamba-hambanya yang berharap untuk masuk surga itu lebih mudah untuk meraih surga daripada di bulan-bulan yang lain. Termasuk juga ketika Allah tutup pintu-pintu neraka, ini juga Allah mengharapkan hamba-hambanya agar supaya mudah untuk mendapat ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kaitannya dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, Lillahi utaqa minan nar. Allah itu membebaskan hamba-hambanya yang Allah kehendaki tentunya di sini dari siksa api neraka. Wadzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Dan itu dilakukan oleh Allah pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pada saat kita di siang hari berpuasa, di malam hari tetap kita diminta untuk banyak beribadah. Yang mana di antara ibadah yang paling bisa kita lakukan di malam hari adalah salat tarawih, kemudian tilawatul Quran, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini semuanya diharapkan bisa menjadi sebab seorang hamba bisa meraih keterbebasan dari siksa api neraka. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang awal malam dari bulan suci Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dan jin yang jahat, jin yang durhaka, itu dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Dan ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak dibuka darinya satupun pintu. Artinya semua pintu-pintu neraka ditutup,
oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyisakan satu pintu yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu yang. Wa yunadi munadin, dan ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini ada kesempatan terbaik untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiya syarri aqsir, dan wahai orang yang mengharapkan atau masih berkeinginan untuk berbuat keburukan, aksir, maka hendaklah apa? Berhentilah dari melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat untuk seseorang meraih ampunan Allah, sehingga apalagi kemudian disebutkan tadi bahwasanya setan-setan itu dibelenggu, sehingga orang-orang beriman lebih mudah untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan dan lebih ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah membebaskan manusia dari siksa api neraka yang dikehendaki tentunya. Wa dzalika kulla lailah, dan yang demikian itu dilakukan oleh Allah setiap malam di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumman salakha qabla an yughfara lahu." Jadi celaka seseorang itu ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian dia melalui bulan Ramadan itu dan berlalunya Ramadan tanpa dia mendapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia masuk bulan Ramadan, keadaan dia di bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lain sama saja. Ya, keadaannya apa? Sama-sama masih suka bermaksiat kepada Allah, masih banyak kewajiban yang dia tinggalkan, dan dia meremehkan bulan suci Ramadan sehingga tidak ada semangat untuk mengejar kebaikan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berlalulah Ramadan tanpa dia mendapat ampunan dari sisi Allah. Di sini juga menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan adalah waktu paling tepat untuk kita banyak memohon ampun kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah lebih banyak mengampuni daripada bulan-bulan yang lain. Allah itu Maha Pengampun. Ya, innallaha yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musi'al lail. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghamparkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima orang-orang, untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Demikian pula sebaliknya. Ya, Allah senantiasa menghamparkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari. Artinya Allah senantiasa terus mengampuni dan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Namun ketika masuk bulan suci Ramadan, maka ampunan Allah jauh lebih luas lagi daripada di bulan-bulan yang lain. Ya, sehingga sangat merugi sekali ketika seseorang masuk di bulan suci Ramadan, kemudian dia tidak memanfaatkannya untuk mencari ampunan Allah, dan berlalu Ramadan tanpa mendapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah as-sawmu minal ibadatil azimatil jalilah alladhi yudha'af ajruha wa ya'zumu thawabuha wa qad ikhtassahu Allah ta'ala li nafsihi. Jadi puasa adalah termasuk ibadah yang agung, yang mulia, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, dan balasannya itu benar-benar akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa itu untuk dirinya. Sebagaimana dalam hadis, ya, Allah taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal kebaikan anak Adam itu untuknya, maksudnya kebaikan manusia itu untuk dirinya. Salat, puasa, dan salat, zakat, dan yang lain-lain itu adalah untuk kebaikan dirinya.
Kemudian Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah nanti yang bakal memberi balasan pahala kepada pelakunya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku atau demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya Shallallahu alaihi wasallam, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaim, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu atyab 'indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, daripada aroma misik atau aroma wangi kasturi. Jadi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan bahwa semua amal kebaikan manusia itu adalah untuknya saja, kecuali puasa, kata Allah. Allah mengkhususkan puasa ini seakan-akan Allah ini mengatakan semua amalnya manusia itu untuk manusia sendiri, tapi ada satu amal yang benar-benar murni untukku, yaitu puasa. Kita tahu bahwasanya ibadah itu semuanya dituntut untuk kita laksanakan dengan dasar ikhlas karena Allah, kan gitu Pak ya. Kita selalu mendasari ibadah itu berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah. Sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan seterusnya. Tapi seakan-akan Allah memandang kebaikan-kebaikan tadi itu hanya untuk manusia yang mengerjakannya saja, tidak benar-benar untuk Allah. Dalam hadis qudsi ini, yang Allah pilih hanya puasa. Allah nyatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa benar-benar untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku nanti yang bakal memberi balasan pahala kepada orang yang mengerjakannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu ya memiliki potensi yang cukup besar sekali untuk orang itu benar-benar murni mengerjakannya karena Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang bersifat sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia. Orang mau dia sahur bersama kawan-kawannya atau sahur bersama keluarganya, bisa saja dia sekedar ikut sahur tapi tidak berpuasa. Atau mungkin nanti ketika di tengah-tengah siang hari dia tidak melanjutkan puasanya dan membatalkannya, itu bisa saja terjadi. Misalnya orang itu cari tempat yang sepi gitu ya, terus kemudian dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum misalnya. Maka batalah puasanya, meskipun setelah itu dia bertemu dengan kawannya atau dengan keluarganya, tetap mengaku dirinya sebagai orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu, kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di sini, amal ibadah yang bersifat rahasia ini, yang katakanlah kita mau ngaku atau tidak ngaku puasa, tetap orang nggak bakal ngerti gitu ya. Karena puasa tidak bisa dilihat. Maka ibadah seperti ini, kata para ulama, merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia, yang peluang untuk bisa kita mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah itu jauh lebih mudah, jauh lebih besar peluangnya daripada ibadah yang lain. Karena kalau ibadah yang lain seperti sholat, baca Quran misalnya, ibadah-ibadah yang terlihat, ibadah-ibadah yang bisa diketahui orang secara langsung dengan indranya, maka ini ibadah yang berpotensi terganggu niatnya dengan niat-niat yang lain selain Allah. Ya. Mungkin bisa saja muncul riyaknya gitu ya, muncul ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, atau yang semacamnya yang kadang-kadang secara halus tanpa disadari oleh seseorang terkontaminasi niat ikhlasnya dengan niat-niat yang demikian ini. Tapi dengan ibadah puasa, seseorang lebih mudah untuk mengikhlaskannya karena Allah, karena ibadah puasa tidak bisa dipamerkan. Oleh karena itu Allah menyatakan bahwa ibadah puasa itu fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah benar-benar untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang nanti bakal memberikan balasan kepada orang yang mengerjakannya. Kalau dalam riwayat yang lain, Pak, dalam riwayat Muslim itu disebutkan oleh Nabi tentang pelipat gandaan pahala.
Setelah itu baru Allah memperkecualikan puasa di dalam pemberian pahala. Jadi lafadznya kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal anak keturunan Adam, maksudnya manusia, adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 10 kali lipat. Sampai kepada 700 kali lipat. Nah, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang pelipat gandaan pahala yang dari 1 sampai 700 kali lipat ini, maka kemudian Nabi mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan bakal memberikan balasan kepada orang yang mengerjakannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwat dan makannya demi untuk keridhaanku. Jadi setelah Nabi menjelaskan tentang pelipat gandaan pahala, kemudian Nabi menyebutkan bahwa Allah berfirman, Allah memperkecualikan ada satu amal soleh yang pelipat gandaannya nanti bakal Allah sendiri nanti yang akan lakukan. Allah sendiri nanti yang akan balas, yaitu puasa. Kalau Allah yang membalas, berarti terhingga atau tidak terhingga? Tidak terhingga balasannya. Jadi tidak terhitung hitung-hitungan 700 kali lipat ini, Pak. Di luar itu, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasannya itu tanpa batas. Oleh karena itu, dengan seseorang berpuasa dengan sebaik-baiknya, dia akan bahagia nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung yang memberikannya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, lisaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan yang dirasakan olehnya. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka maka dia bergembira dengan makanan berbukanya. Apalagi kalau makanannya macam-macam gitu ya. Ada makanan takjil, ada makanan besar, ada penutup. Nah ini, ini kalau sebagian ulama Pak menjelaskan ya, bahwa puasa ya itu selayaknya ketika berbuka itu tidak dihidangkan dengan berbagai macam makanan-makanan yang istimewa, melebihi daripada dihidangkannya makanan itu di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau seperti itu tidak sesuai dengan tujuan puasa itu disyariatkan. Puasa itu kan disyariatkan salah satunya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat. Ya, kalau kemudian dihadirkan makanan-makanan yang istimewa yang mengundang selera syahwat makan, berarti ini hanya sekedar menunda makan saja. Makanya ada istilah kalau sudah masuk waktu berbuka adalah waktu balas dendam. Ya. Meskipun tidak dilarang sama para ulama, tapi tidak dianjurkan sebetulnya. Sebetulnya ya, cuman ya alhamdulillah saja. Ya, seringnya kita dapati di bulan suci Ramadan semua makanan dengan berbagai macam jenis itu muncul semua. Mulai dari yang digoreng-goreng sampai yang non goreng-gorengan, semuanya ada. Mulai yang asin sampai yang manis, semuanya muncul. Nah, ketika seseorang itu berbuka, maka dia berbahagia dengan hidangan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dia akan berbahagia dengan puasanya. Maksudnya dengan pahala yang akan dia peroleh dari ibadah puasa yang telah dilakukannya. Nah, dari sini menunjukkan bagaimana ibadah puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itulah ya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisaum fa innahu la idla lahu.
hendaklah engkau mengerjakan puasa, karena sesungguhnya puasa itu pahalanya tidak akan bisa ditandingi oleh apapun. Ya. Karena pahalanya sangat besar. Ya, hadis ini riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian faedah yang ketiga adalah Ramadan syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah. Dan kesabaran itu adalah balasannya surga. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar dengan besarnya pahala. Bahkan bi ghairi haddin wala addin wala miqdar. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar itu tanpa batas. Tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa dinominalkan atau dinilai dengan apa? Bilangan-bilangan batas-batas tertentu jumlahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya, orang-orang yang bersabar akan dipenuhi bagi mereka pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar. Nah, bulan suci Ramadan ini dikatakan dia bulan kesabaran. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang jika kita renungi ibadah itu, semua bentuk kesabaran ada di dalam ibadah tersebut, yaitu ibadah puasa. Bahkan salah seorang tabi'in bernama Mujahid, muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan as-sabru as-saum. Sabar itu adalah puasa. Nah, ini. Sebagaimana dalam hadis saumu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibna wahara sadri. Puasa di bulan kesabaran, maksudnya bulan kesabaran itu adalah bulan suci Ramadan, dan 3 hari dari setiap bulan, ini yang 3 hari dalam setiap bulan ini adalah puasa sunnah setiap bulan. Bisa dilakukan di ayyamul bid, di hari-hari putih, di hari-hari di mana bulan itu sedang dalam kondisi purnama, atau dilakukan di hari-hari yang lain. Yang penting 3 hari setiap bulannya. Maka kata Nabi SAW, puasa di bulan suci Ramadan dan setiap bulan 3 hari itu bisa menghilangkan waharas sadr, yaitu menghilangkan kedengkian, was-was, ya, kemarahan, ya, dendam, hasad dan seterusnya dari penyakit-penyakit hati. Jadi puasa ini bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu. Ya. Nah, sehingga disebutkan Nabi SAW bahwa puasa di bulan kesabaran, maksud bulan kesabaran adalah bulan Ramadan. Dan para ulama menyebutkan sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua sabar dalam menjalani ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Yang mana 3 jenis sabar ini semuanya terkandung dalam ibadah puasa. Seseorang ketika berpuasa tidak makan, tidak minum, ya, kondisi tubuhnya lemah, maka di situ dia dituntut untuk bersabar dalam mempertahankan puasanya, meskipun penderitaan lapar dan haus dirasakannya, musibah lapar dan haus dirasakan, tetap diwajibkan baginya untuk bersabar dalam menghadapi hal itu. Kemudian di dalam berpuasa, seseorang menjalankan perintah Allah sebagai wujud ketaatannya, maka dalam menjalankan puasa yang berat ini butuh kesabaran. Termasuk juga ibadah puasa itu identik dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah meskipun sebelumnya dibolehkan. Belum lagi juga diperintahkan pula bagi orang yang berpuasa untuk mempuasakan semua anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang. Maka ini juga membutuhkan kesabaran di dalam menjalankannya. Maka semua bentuk kesabaran yang dikatakan oleh para ulama tadi itu terkandung di dalam ibadah puasa. Oleh karena itu
ibadah puasa ya, mencocoki pahalanya dengan ibadah sabar. Sama-sama diberi balasan pahala yang tidak terhingga. Kemudian yang berikutnya, Syekh menukil perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama ya. Beliau mengatakan al-mu'minu yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsihi. Seorang mukmin itu mengumpulkan pada dirinya di bulan suci Ramadan dua jihad di dalam dirinya sendiri. Ya, jihad memerangi apa? Sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Yang pertama adalah jihadun bin nahari ala siyam. Jihad di siang hari dengan melakukan puasa. Wa jihadun bil laili ala qiyam. Dan jihad di malam hari dengan melakukan qiyam Ramadan, melakukan ibadah di malam Ramadan, yaitu dengan sholat tarawih, tilawatul Quran dan yang semacamnya. Faman jama'a baina hadainil jihadaini, maka barang siapa yang bisa mengumpulkan dua jenis jihad ini, wa waffa bihuquqihima, dan benar-benar memenuhi kedua jihad tersebut dengan baik, gitu ya. Wa sabara alaihima, dan bersabar di dalam menjalankan keduanya, wufiya ajruhu bi ghairi hisab. Dia akan diberikan balasan pahala dengan tanpa hisab, dengan tanpa batas. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau, yaitu Lataiful Ma'arif. Jadi ada dua jenis jihad di dalam puasa Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, yaitu berpuasa di siang hari dan qiyam Ramadan di malam hari. Ya, termasuk juga Nabi menyebutkan tentang keutamaan dua amal ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman, meyakini bahwa puasa itu benar-benar adalah perintah dari Allah dan mengharapkan pahala, yaitu ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian pula barang siapa yang menegakkan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan sholat tarawih yang merupakan qiyamul lail fi Ramadan, yang merupakan bagian daripada qiyamul lail di bulan suci Ramadan dan pahalanya sangat besar. Dikatakan oleh Syekh di sini, wal ikhtisaru ala 11 raka'atan afdal fa huwa fi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin la haraja fi ziyadati ala dzalik. Fal amru fi dzalika wasi'un walhamdulillah. Jadi membatasi 11 rakaat itu lebih utama menurut penulis karena dia adalah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ya, la haraj fi ziyadah ala dzalik, tidak mengapa untuk menambah rakaat lebih dari 11 rakaat. Karena perkara ini adalah perkara yang luas walhamdulillah. Jadi masalah jumlah rakaat sholat tarawih ini ya, ada sebagian para ulama itu membatasi 11 rakaat, ada yang boleh melebihkannya. Adapun yang 11 rakaat itu, yang ideal Pak ya, yang ideal itu adalah dilakukan dengan bacaan yang panjang, dengan rakaat yang lama, gitu ya. Dilaksanakan panjang sholatnya, yang 11 rakaat. Nah kemudian para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak mampu menjalani 11 rakaat sholat tarawih ini dengan bacaan yang panjang, maka dia bisa mengganti bacaan panjangnya itu dengan menambah jumlah rakaatnya. Ya, makanya kemudian sebagian kaum muslimin mengamalkan 23 rakaat misalnya, atau lebih daripada itu. Ada beberapa negara-negara di Jazirah Arabia sana, ya, atau di Timur Tengah ya, itu mengamalkan lebih dari 23. Ada yang 23, ada yang lebih, ada yang 11, macam-macam. Dan ini satu hal yang luas ya.
bukan sebuah hal yang perlu untuk dipertentangkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan demikian, kalau memang tidak mampu untuk dilaksanakan 11 itu dengan panjang, maka bisa ditambal panjangnya itu dengan memperbanyak jumlah rakaatnya, sehingga bisa lebih dari 11 rakaat. Kemudian selanjutnya, orang yang sholat tarawih di masjid, berarti yang dimaksud di sini adalah berjamaah, ya. Fal afdal alla yansarifa hatta yantahi al-imam minha. Yang paling afdal, paling utama adalah dia tidak meninggalkan sholat jamaah itu sampai imam menyelesaikannya. Ini yang tepat, ya. Terutama kalau seseorang misalnya ingin nambah rakaat lagi di malam hari nanti, tidak ada masalah, dia selesaikan sampai witir bersama imam. Tidak perlu kemudian witirnya pulang ke rumah nanti witir malam nanti karena nambah rakaat, tidak perlu. Ya. Jadi tetap ikut bersama imam, nanti ketika di malam hari ketika ingin sholat nambah lagi tidak apa-apa, meskipun sudah sholat witir, karena sholat witir meskipun sebagai sangat dianjurkan untuk menutup sholat sunnah, tapi bukan berarti kemudian tidak boleh sama sekali sholat sunnah setelahnya, gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Atau kalau menggunakan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika selesai witir bersama imam, beliau ketika di malam hari pengen sholat malam lagi, beliau menggenapkan witirnya. Jadi yang witirnya itu misalnya genap, gitu ya, ganjil, nanti digenapi itu ditambahkan 1 rakaat untuk diniatkan menggenapkan witirnya. Gitu. Misalnya 11 rakaat selesai, ya, berarti kan misalnya witirnya 3 rakaat. Nah maka nanti malam ketika bangun, kalau ikut yang diamalkan sahabat Umar bin Khattab, itu beliau menggenapkan, beliau sholat 1 rakaat lagi, niat menggenapkan witirnya. Baru setelah itu apa? Sholat genap terus, gitu ya, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, sampai kemudian ditutup lagi oleh witir, ya. Tapi witir yang sebelumnya itu digenapkan, ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan witir yang ganjil. Ini yang diamalkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun apabila ini tidak diamalkan, tidak ada masalah. Misalnya Anda setelah witir bersama imam selesai, sampai selesai, terus malam hari Anda mau sholat, boleh sholat malam, tapi tidak perlu witir lagi, Pak. Ya, tidak perlu witir kembali. Nah, kenapa kok dianjurkan untuk mengikuti imam, ya, atau selalu bersama imam sampai selesai? Liyuktabalahu qiyamul lailatin, untuk supaya dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Andai misalnya nanti di malam hari Anda sudah tidak lagi mengerjakan sholat malam dengan sholat tarawih bersama imam sampai selesai witir, sampai selesai semuanya, itu Anda sudah mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Ya, sehingga sangat eman istilahnya, gitu ya. Sayang kalau seseorang misalnya hanya demi untuk mendapatkan tambahan rokaat nanti di malam hari, dia meninggalkan berjamaah sholat witir bersama imam, tidak menyelesaikan tarawihnya bersama imam. Kemudian yang berikutnya adalah di antara keutamaan, ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan atau puasa itu sendiri, ya, secara umum itu yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamah, bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi mengenai syafaat ini, Pak, semua orang itu pasti butuh syafaat. Hatta orang itu misalnya seandainya punya pahala yang banyak menjadikan dia masuk surga, tetap butuh syafaat. Kalau sudah masuk surga, dia mendapatkan syafaat dari yang lain, tak dari amal solehnya atau dari nabi atau dari yang lain, itu akan bisa membuat dia meningkat derajat surganya di sisi Allah SWT. Bisa dia masuk surga dengan tingkatan yang dasar, gitu ya, atau tingkatan kesekian, gitu. Dengan adanya tambahan syafaat ini, dia bisa naik lagi tingkatannya, melebihi dari tingkatan yang sebelumnya dia peroleh.
Dan tingkatan surga itu menentukan apa? Kenikmatan yang ada di dalamnya. Semakin tinggi tingkatan surganya, maka semakin istimewa surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, oleh karena itu dalam penjelasan para ulama itu dengan dalil-dalil yang ada, itu diterangkan bahwa kalau orang itu yang paling bawah tingkatan surganya, atau yang bawah ya tingkatan surganya, itu nggak bisa lihat tingkatan yang atas. Hanya bisa melihat seperti bintang gitu ya, bintang yang bersinar di langit. Dia tahu ada sesuatu menjangkaunya, melihatnya, nggak ngerti. Tapi yang ada di sana bisa lihat Pak, model surga yang di bawahnya seperti apa. Kenapa? Karena yang di bawah agar supaya tidak membandingkan yang di atas, karena yang di bawah tidak lebih baik dari yang di atas. Sedangkan yang di atas bisa melihat yang bawah untuk bisa membandingkan nikmat yang dirasakannya saat itu dengan level bawahnya. Sehingga semakin merasa bahagia orang yang mendapatkan surga dengan level yang lebih tinggi. Ya. Bayangkan kalau misalnya orang itu berada di surga Firdaus, luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ini untuk minta surga itu yang tidak rendahan, gitu. Tapi disuruh minta surga Firdaus. Idza ya sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian itu meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi, surga yang terbaik. Minha tafajjara anharul jannah, darinya lah sumber sungai-sungai di surga itu. Wa fauqahu arsyur rahman, dan tepat di atas surga Firdaus itu ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling tinggi gitu ya, menunjukkan paling tinggi yaitu surga Firdaus. Nah, puasa ini bisa memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat bagi hamba yang mengamalkannya ketika nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwati bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia dari makan dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku untuknya, atau perkenankanlah syafaatku untuknya, pembelaanku untuknya. Kemudian Al-Quran mengatakan, mana'tuhu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku telah mencegah dia dari tidur malamnya, maka terimalah syafaatku untuknya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayushaffa'an, maka keduanya diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puasa yang kita lakukan di siang hari, kemudian tilawatul Quran yang kita lantunkan di malam hari atau di hari-hari di bulan suci Ramadan, ini semuanya tidak sia-sia. Nanti pada hari kiamat keduanya akan datang menghadap Allah untuk memberikan pembelaan kepada kita. Di syafaat ini sangat dibutuhkan. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan puasa adalah Allah mengkhususkan pintu di surga hanya untuk orang-orang yang berpuasa, yang mana tidak seorang pun selain orang-orang yang berpuasa itu masuk surga melalui pintu itu. Artinya di sini pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa ini tentu akan dilalui orang-orang yang hanya ahli puasa saja, gitu, daripada yang lain. Artinya menunjukkan bahwa pintu itu pintu istimewa, dan yang kedua bisa jadi pintu itu nanti akan dilalui atau dimasuki oleh orang-orang yang jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang-orang yang masuk surga melalui pintu yang lain. Kenapa? Karena dikhususkan hanya untuk yang senantiasa berpuasa.
ya, ahlus siyam, orang yang banyak berpuasa. Sehingga ini bisa memudahkan bagi orang yang ahli puasa itu untuk segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan padanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidaklah seorang pun selain mereka yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu ini. Yuqalu, nanti akan dipanggil, ya, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, fayaqumun, maka mereka akan bangkit berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Apabila mereka telah memasuki surga melalui pintu itu, ya semuanya ahli puasa ini sudah masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan, maka kemudian ditutup pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu itu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala selain mereka. Ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang gemar berpuasa, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, nanti akan digolongkan golongan orang yang masuk surga melalui pintu yang istimewa. Dulu itu pernah Pak saya itu nganterin, pertama kali saya naik kapal, ya, nggak naik maksudnya mengendarai kapal pergi gitu, buatan. Saya ngantarkan salah seorang kerabat saya sampai naik ke atas kapal. Itu ada dua pintu Pak di kapal ini. Yang satunya pintunya uyel-uyelan, yang satunya pintunya atau jalannya sempit, kecil, tapi satu-satu orang yang naik juga tidak banyak, sambil melambaikan tangannya ke keluarganya gitu ya. Masya Allah, ini perbedaannya saya lihat. Yang sini uyel-uyelan gitu ya, berdesak-desakan, orang sampai ada anak kecil yang sandalnya jatuh, nggak bisa diambil, ya, berdesak-desakan untuk masuk, padahal pintu apa? Pintu masuknya kapal itu juga cukup luas, ya, tapi jalannya, ya, dipenuhi oleh banyak orang, berdesak-desakan. Saya mikir kemudian kepikiran hadis ini. Berarti nanti itu bisa jadi orang kalau masuk surga melalui pintu Rayyan itu istimewa, nggak banyak yang masuk itu, daripada pintu-pintu surga yang lain. Ya meskipun nggak ada keterangan uyel-uyelan nanti Pak masuk surga, nggak ada, gitu ya. Tapi tetap lebih istimewa yang melalui pintu Rayyan ini daripada pintu-pintu lain. Ini menunjukkan bagaimana puasa itu benar-benar Allah muliakan para ahlinya, gitu ya. Mulai dari balasan pahala yang tidak terhingga, nanti masuk surganya juga melalui pintu istimewa, gitu ya. Kalau dalam riwayat yang lain, siapa yang memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan lam yadhma abadan, dia tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Masuk pintu sudah langsung hilang rasa haus. Kemudian yang berikutnya, syahrul Ramadan wa syahrul tarbiyah ala taqwa. Balit taqwa hiyal ghayatul uzma minas saum. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan mendidik seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan ketakwaan itu adalah puncak yang paling agung daripada ibadah puasa, atau tujuan yang paling tinggi di dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah, jadi makna takwa itu adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ghadabillahi wa sakhati wa 'iqabi wiqayatan taqihi min dzalik bi fi'li ta'ati wa ijtinabi ma'siyati. Jadi takwa itu para ulama menjelaskan adalah usaha seorang hamba untuk menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah dan siksaan Allah itu wiqayah. Wiqayah itu tameng.
ya, atau benteng yang kuat yang melindungi hamba itu dari murka dan azabnya Allah SWT. Nah, tameng atau benteng ini apa? Yaitu dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah tamengnya seseorang dari azab Allah SWT dan kemurkaannya. Nah, usaha seseorang untuk membangun tameng ini dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu adalah bertakwa. Ya, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang itu bertakwa, dia akan mendapatkan kebersamaan Allah, ya, kebersamaan yang bersifat khusus, perhatian yang bersifat khusus. Ya, Allah memperhatikan semua hamba-hambanya, semua makhluknya itu tidak ada yang keluar dari penglihatan Allah. Tapi Allah ada mengkhususkan dari hamba-hambanya yang Allah cintai, itu Allah perhatikan secara khusus. Allah bersamai dengan ilmunya secara khusus. Ya. Jadi perhatian Allah kepada sebagian hambanya yang Allah cintai itu perhatian yang khusus, sedangkan Allah memperhatikan seluruh makhluk ini perhatian yang umum. Kalau perhatian umum ya biasa gitu ya. Kalaupun Allah memberikan rezeki melalui perhatian itu ya sekedar rezeki yang bersifat umum. Tapi kalau untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah secara khusus, maka Allah berikan rezeki yang lebih afdal, lebih utama, ya, lebih baik daripada rezeki yang Allah berikan kepada keumuman seluruh makhluknya. Ya, dan dengan takwa seseorang bisa meraih cinta Allah, bisa mendapatkan derajat al-wilayah, kewalian, ya, menjadi kekasih Allah. Allah memuliakannya, Allah menjaganya, Allah memudahkan urusan-urusannya. Ya, seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusan-urusannya, urusan dunianya maupun urusan akhirat. Ma'a takfiri dzunubi wa ta'zimil ujur wal fawz bil murad wa sa'ada fid dunya wal akhirah. Bersamaan dengan Allah memberikan ampunan serta balasan pahala yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini adalah keutamaan seseorang bertakwa. Nah, kata Syekh, fasaumu yurabbi fil muslim muraqabatallah wa ibtigha'a wajhi bil amal. Orang yang berpuasa itu, ya, itu dididik oleh puasa untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu mengharapkan wajah Allah ketika beramal. Ya, jadi ketika seseorang berpuasa, dia mempertahankan puasanya, sedangkan dia memiliki pilihan untuk membatalkannya dengan cara misalnya dia ingin membatalkannya tanpa diketahui orang dengan mencari tempat yang tidak dilihat oleh orang. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah senantiasa memperhatikannya. Sehingga di situ akan muncul muraqabatullah. Ya, muncul merasa diawasi oleh Allah dan mengharapkan wajah Allah di dalam beramal, yaitu ikhlas, seperti yang kita sampaikan tadi di awal-awal, bahwa ibadah puasa itu dikatakan oleh Allah sebagai ibadah yang benar-benar untuk Allah. Karena apa? Karena sangat besar peluangnya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankannya. Wa kafan nafsa 'anil haram, dan menahan jiwa dari melakukan yang haram. Sebagaimana dalam hadis, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur. Az-zur ini maknanya adalah al-kadzib wal batil, dusta, bohong, dan kebatilan. Jadi siapa saja yang tidak meninggalkan berkata-kata yang bohong, berkata-kata yang dusta, dan mengandung kebatilan, mengandung keburukan, serta tidak meninggalkan perbuatan yang mengandung kedustaan dan keburukan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh di dalam dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, maksudnya apa? Allah tidak menerima puasa orang tersebut, tidak memberikan pahala bagi orang yang
mengerjakan puasa tersebut yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tapi tidak meninggalkan ya lisan atau perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh dari melakukan yang jelek. Nah, sehingga ketika seseorang berpuasa, yang melalui ibadah puasa itu ditempa di dalamnya berbagai macam nilai-nilai ketakwaan, maka menjadikan orang tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu tidak berlebihan, para ulama menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah di dalamnya adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk jiwa manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah puasa itu membantu seorang muslim ala dhabti nafsihi, untuk menjaga jiwanya, gitu ya. Wa hifdzi jawarihi, dan menjaga fisiknya. Wa kasri syahwatihi, dan mematahkan syahwatnya. Wa tadyiqi masalikis syaitan, dan menyempitkan jalan-jalan setan, maksudnya jalan-jalan untuk masuk ke dalam hati manusia, untuk membisikkan waswas dalam hati. Wa qadhmil ghaidhi, dan puasa akan membantu seorang muslim untuk bisa menjaga emosinya. Wasabri ala adzan nas, dan bersabar dalam menghadapi gangguan manusia. Wa tanqiyatin nafsi minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah, dan bisa membersihkan jiwa dari berbagai macam akhlak yang jelek. Fahuwa zakatun wa taharatun lin nafsi, maka puasa ini bisa menjadi pembersih dan bisa menjadi sarana untuk mensucikan jiwa dan hati manusia. Jadi kalau kita bisa ringkas ya, bahwasanya puasa itu membantu seseorang untuk bisa mensucikan jiwanya, ini ya. Untuk bisa mensucikan jiwanya, yang nanti akan menghasilkan dari kesucian jiwa itu apa, akhlak yang baik dan seterusnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa dalam suatu hari, maka jangan dia berkata-kata yang kotor. Wala yaskhab, jangan dia berteriak-teriak, maksudnya perkataan-perkataan yang mengandung kesia-siaan. Ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Apabila seseorang itu ya sedang mencelanya atau qatalahu, atau sedang memusuhinya, memeranginya gitu ya, falyaqul, maka hendaklah orang yang berpuasa mengatakan inni imru'un shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, Nabi tadi mengatakan puasa itu junnah ya, junnah itu perisai. Nah, maksudnya perisai di sini adalah untuk menjadi perisai pelindung bagi diri seseorang dari melakukan perbuatan yang jelek, berkata-kata yang buruk, atau melakukan tindakan-tindakan yang yang tersulut oleh kemarahan gitu. Makanya kemudian Nabi memerintahkan seseorang yang ketika dia berpuasa dalam kondisi-kondisi disulut emosinya, hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Karena kalimat ini Pak, untuk membuat orang lain yang berbuat usil kepada kita ini supaya dia ya menghentikan perbuatannya gitu ya, mengganggu kita. Dan yang kedua, ketika kita mengatakan seperti itu juga untuk menahan diri kita, bahwasanya diri kita sedang puasa, agar supaya tidak tersulut kemarahan kita dengan gangguan orang lain. Ini maksudnya gangguan yang sifatnya tidak membahayakan Pak ya, maksudnya tidak membuat orang itu kemudian ya celaka karena gangguan ini. Misalnya hanya sekedar misalnya dicela kan gitu. Makanya contoh-contohnya kan begitu, atau ditantang misalnya gitu ya, duel gitu. Kita katakan saja saya puasa ya.
saya puasa, saya tidak selera. Karena saya puasa. Nah, termasuk dikatakan oleh para ulama atau dinukilkan di sini ya oleh penulis, makna junnah itu ya, perisai itu adalah sutratun wa mani'un 'anil ma'asi wa wiqayatun min dukhulin nar. Jadi penutup dan penghalang seseorang untuk berbuat maksiat serta pelindung seseorang dari masuknya dirinya ke dalam neraka. Jadi puasa itu bisa melindungi atau mendindingi gitu ya, menghalangi seseorang itu dari siksa api neraka, sehingga orang yang berpuasa dengan baik dia akan mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Jadi berpuasa ini juga sangat membantu apa? Kesehatan jiwa maupun raga seseorang. Kalau tubuh seseorang itu digunakan untuk berpuasa, ya, maka ini akan menghasilkan kesehatan. Dan ini ya sudah dibuktikan atau dijelaskan oleh para ahli kesehatan bahwa puasa memang benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kesehatan fisik. Termasuk juga untuk kesehatan jiwa seseorang. Jadi jiwa seseorang itu bisa sehat, Pak, di antaranya melalui ibadah puasa. Sekarang ini kan ada satu penyakit yang cukup banyak menjangkiti masyarakat di atas muka bumi, yaitu apa? Penyakit mental kan gitu ya. Makanya ada seruan-seruan sekarang itu mental health, apa namanya, kesehatan mental perlu dijaga. Ya, karena sekarang mulai banyak apa? Orang yang terjangkiti penyakit-penyakit mental ini. Stres, depresi dan seterusnya, penyimpangan sifat-sifat gitu ya, yang apa namanya, ini semuanya terjadi salah satunya adalah karena seseorang itu memperturutkan syahwatnya, memperturutkan kesenangan-kesenangan syahwatnya, yang mana orang itu, Pak, kalau memperturutkan kesenangan syahwat, ketika dia dalam kondisi tidak mampu memperturutkan syahwatnya, maka dia bisa stres. Karena dia sudah mengikatkan kebahagiaan pada kepuasan syahwat itu. Ketika dia sudah dalam kondisi bisa memuaskan syahwatnya, dia bahagia. Tapi ketika kondisi di mana dia tidak mampu memuaskan syahwatnya, sedangkan kebahagiaan sudah dia ikatkan kepada pelampiasan syahwat ini, maka disitulah letak nanti stresnya seseorang. Ya. Misalnya, Pak, ya, ada orang misalnya punya perusahaan. Kalau ini apa namanya, orang tersebut benar-benar ikatkan kebahagiaannya itu dengan target profit yang dia inginkan, maka ketika profit itu tidak sampai seperti yang dia inginkan, dia bisa depresi, Pak. Dia bisa marah-marah sama bawahannya kan begitu. Karena apa? Profit yang seharusnya dia bisa dapatkan di bulan itu ternyata tidak sampai. Meskipun ini tidak rugi ya. Misalnya dia mencanangkan profit untuk bulan ini adalah 150% misalnya. Ternyata dia cuma dapat 75% profitnya. Ini kan nggak rugi, Pak ya. Masih untung 75%. Tapi karena dia sudah menginginkan ya profit 150% dan dia menginginkan betul itu untuk bisa terrealisasi, ternyata tidak terrealisasi, maka seakan-akan dia mendapatkan kerugian di dalam pekerjaannya. Nah, ini penyebabnya salah satunya adalah karena ketiadaan pengendalian diri terhadap kesenangan syahwat yang selalu dia puaskan. Nah, melalui ibadah puasa ini pengendalian syahwat sangat dikendalikan ya, sehingga seseorang akan lebih sehat jiwanya di dalam hal ini. Nah, ini yang bisa kita baca ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita baca ini benar-benar bisa memberikan pengetahuan kepada kita tentang betapa ya baiknya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini untuk kita semuanya, sehingga dengan demikian kita akan semakin perhatian dengan ibadah puasa kita, akan semakin baik kualitas ibadah puasa kita, karena hakikatnya ibadah puasa bukan untuk mensengsarakan manusia ya. Tidak mensengsarakan kita syariat puasa ini, tapi justru mendatangkan kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.